Halo, perkenalkan nama saya Grace Octavia dari kelas 12 IPA 2 SMA Budi Murni 1 Medan. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat anugerah penyertaan-Mu sampai saat ini kami dapat bersama-sama di hadapan-Mu. Yang Bapa yang baik, berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ayat yang kita ambil dari Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Di Injil ini kita dapat mengambil sebuah makna, yaitu di awal perjalanannya Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun. Pada masa yang sungkar itu, iblis mendatanginya dan menawarkan hal-hal yang seperti menggiurkan, seperti meminta Yesus mengubah batu menjadi roti, memintanya menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah, serta sujud menyembah iblis untuk memperoleh semua kemegahan kerajaan dunia. Intinya, iblis meminta Yesus memamerkan kekuasaannya. Pencobaan-pencobaan di dunia ini yang kita rasakan sebagai keinginan mata, keinginan daging, dan keungkuhan hidup atau egoisme. Pencobaan itu ditunjukkan untuk menyesatkan 3 ciri utama manusia, yaitu untuk berpikir, jiwa, serta hati, sebagaimana disebutkan oleh Yesus dalam hukum terutama. Ketika iblis menggodai Yesus untuk memamerkan kekuasaannya, si iblis juga mengutip ayat-ayat Alkitab untuk meyakinkan Yesus. Namun, Yesus tidak tergoda. Dia menang atas pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Kuncinya yang kita dapat ambil ialah dia menggunakan firman Allah sebagai senjatanya. Dia mengalahkan iblis yang menyalahgunakan ayat-ayat dan niat menjatuhkan. Tetapi Yesus berpegang kepada firman Allah untuk mengimaninya dan bergantung sepenuhnya kepada Allah dan memahami firman-Nya. Mengimaninya dan menaatinya adalah kunci untuk menang atas pencobaan yang kita hadapi setiap hari. Mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat berkat penyertaan yang telah kami rasakan. Ya Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau di sisi kami supaya kami dapat melawan pencobaan dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih.